Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang koleksi perpustakaan. Di sini saya sebagai moderator, saya sebagai Silva Azizah sebagai moderator. Lalu ada presentator yaitu Handi Rizky Setiaji. Lalu ada Jainunu Fajaryati dan Muhammad Bahrul Ulum. Nah, untuk yang pertama, akan dijelaskan tentang pengertian koleksi perpustakaan yang akan dijelaskan oleh Handi Rizky Setiaji. Iya benar. Jainunu. Oh. Oh ya. Oh ya, jadi nanti ini di-cut ya. Ini nanti di-cut ya. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang koleksi perpustakaan yang akan dijelaskan oleh Jainunu Fajaryati. Kepada Mbak Jainunu Fajaryati dipersilahkan untuk memberi tanggapan keterangan. Terima kasih kepada moderator yang untuk menyampaikan materi terkait pengelolaan koleksi perpustakaan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait pengertian pengelolaan koleksi perpustakaan. Nah, pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris manajemen ini lalu diindonesiakan menjadi manajemen. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manajemen sendiri berasal dari kata to manage yang artinya mengatur atau pengaturan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan, kebijakan, dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dalam pencapaian tujuan. Nah, sedangkan koleksi perpustakaan itu sendiri adalah sejumlah bahan atau sumber-sumber informasi baik berupa buku ataupun bahan yang bukan buku yang dikelola untuk kepentingan proses belajar. Misalnya pengelolaan koleksi perpustakaan di sekolah. Secara keseluruhan, isinya mengandung bahan-bahan yang semuanya dapat menunjang program kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, baik itu program yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan koleksi perpustakaan itu adalah proses atau cara yang mencakup prinsip-prinsip pengembangan koleksi, pemenuhan kebutuhan para pengguna sebagai tujuan utama, mengusahakan cara alternatif pemerolehan dokumen dan informasi guna melengkapi koleksi yang telah ada di perpustakaan itu sendiri. Demikian presentasi saya terkait dengan pengertian pengelolaan koleksi perpustakaan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Jainunu. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Handi Rizky Setiaji tentang fungsi koleksi perpustakaan. Kepada Mas Handi, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Barusan kita udah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian koleksi perpustakaan yang telah disampaikan oleh teman kita, Mbak Nunu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi koleksi perpustakaan. Ada beberapa fungsi koleksi perpustakaan, friends. Kita mulai dari fungsi koleksi perpustakaan yang pertama yaitu fungsi umum. Fungsi umum berarti bahwa koleksi perpustakaan itu bersifat umum, menyediakan berbagai macam subjek bahasan bagi masyarakat luas. Maknanya bahwa koleksi perpustakaan dapat menjadi rujukan informasi bagi siapapun pengguna, baik yang aktif maupun yang belum aktif, yang diharapkan nantinya masyarakat dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan secara maksimal. Kemudian yang kedua ada fungsi edukatif. Dari fungsi edukatif ini, fungsi koleksi perpustakaan
diharapkan dapat membantu proses belajar secara mandiri dengan berbagai bahan-bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Maksudnya, dengan adanya koleksi perpustakaan diharapkan dapat membantu kita dalam proses belajar secara mandiri. Dengan berbagai bahan-bahan yang ada diharapkan dapat mengedukasi kita, mengembangkan potensi diri kita dengan mandiri sehingga akan bertambah pengetahuan dan wawasannya melalui koleksi perpustakaan yang ada. Seperti itu. Bersifat mengedukasi, fungsi edukatif. Kemudian yang ketiga ada fungsi penelitian. Salah satu fungsi koleksi perpustakaan adalah fungsi penelitian, yang artinya bahan-bahan atau koleksi perpustakaan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Contohnya apa? Contohnya seperti membantu kita dalam membuat bibliografi atau daftar pustaka, membantu kita dalam pembuatan makalah, skripsi, dan penelitian-penelitian jenis lainnya. Itu fungsi penelitian dari fungsi koleksi perpustakaan. Kemudian yang terakhir ada fungsi reference. Dengan adanya koleksi perpustakaan diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pengguna akan informasi melalui bahan-bahan yang ada. Selain itu juga memudahkan pengguna dalam mencari rujukan atau bahan belajar sesuai dengan minat pengguna. Maksudnya, yaitu dengan adanya koleksi perpustakaan diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pengguna akan informasi yang didasarkan pada dasar yang kuat melalui bahan-bahan atau buku-buku koleksi perpustakaan yang ada. Jadi seperti itu teman-teman. Terdapat 4 fungsi koleksi perpustakaan, yaitu fungsi umum, fungsi edukatif, fungsi penelitian, dan fungsi reference. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi koleksi perpustakaan. Selanjutnya mengenai komponen koleksi perpustakaan dapat dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan pada moderator. Silakan. Oke, baik Mas Handi Rizky Setia Aji atas penjelasannya. Lalu kita akan ke komponen koleksi perpustakaan yang akan dijelaskan oleh Mas Bahrul Ulum. Sebentar. Nggak bisa dipindah. Cek. Oh, oke, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Teman-teman onlineku semua. Nah, sekarang kita masuk ke komponen koleksi perpustakaan. Kita garis bawahi secara umum aja biar nanti enak memahaminya. Saya ambil dari penulis Pak Sutarno. Beliau menyebutkan bahwa ada 2 bagian utama pada koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang pertama yakni bahan pustaka yang sifatnya tercetak seperti buku, terus majalah, kamus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bahan pustaka yang sifatnya terekam, terdokumentasi seperti video, film, dan lain-lain seperti itu. Terus selanjutnya, dalam pedoman umum penyelenggaraan perpustakaan sekolah tahun 2000, jenis koleksi perpustakaan sekolah itu meliputi segala jenis buku yang tidak termasuk kategori buku. Rincian uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasti perpustakaan sekolah pasti ada yang namanya buku pelajaran, karena buku pelajaran ini digunakan untuk kegiatan belajar mengajar setiap hari, baik yang digunakan untuk siswa maupun guru. Nah, kemudian ada yang namanya buku pelajaran pelengkap. Misal contoh buku pelajaran IPA, itu kan masuknya ke buku pelajaran. Nah, untuk pelengkapnya, misal nanti ada buku yang namanya cara memahami tata surya dan lain-lain, cara mengetahui proses rotasi bumi dan lain-lain, yang itu masuk ke pelajaran IPA. Nah, itu juga masuk ke buku pelajaran pelengkap.
Untuk yang selanjutnya buku bacaan. Nah, buku bacaan ini sifatnya ada yang non fiksi, ada yang fiksi. Nah, untuk yang fiksi ya itu yang bukunya ceritanya itu tidak nyata atau berdasarkan khayalan. Nah, biasanya itu di sekolah itu banyak buku-buku seperti cerita rakyat dan lain-lain seperti itu untuk contoh buku bacaan. Lanjut. Kemudian ada yang namanya terbitan berkala. Nah, untuk terbitan berkala ini sifatnya dicetak terus-menerus seperti koran. Yang koran itu setiap hari pasti ada. Setiap hari pasti ada baik dari koran dari Tribun atau KR dan lain-lain. Kemudian majalah dan buletin itu pasti ada. Apalagi kalau setiap hari Jumat itu biasanya ada di masjid. Kalau buletin, tapi kalau di sekolah juga ada setiap hari apa itu hari Senin apa itu ya. Terus ada yang namanya buku sumber rujukan. Nah, di perpustakaan sekolah itu perlulah namanya buku sumber atau buku rujukan atau buku referensi seperti yang dijelaskan Mas Andi tadi, yaitu yang fungsi untuk penelitian kan harus membutuhkan yang namanya buku referensi. Nah, untuk buku referensi ini bisa berupa kamus, terus bibliografi, terus ensiklopedia, almanak dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adanya pamflet. Nah, pamflet ini merupakan keterangan tentang keadaan atau kegiatan lembaga atau orang yang menerbitkannya. Nah, terbitannya itu biasanya dilengkapi dengan ilustrasi, gambar-gambar yang menarik seperti itu untuk pamflet. Ya, kita sudah tahu lah pamflet itu seperti apa, gambarnya seperti itu ya. Sudah tahu ya. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa kalau ada yang kurang jelas bisa komentar di kolom komentar ya. Ya, terima kasih waktu saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Bahrul Ulum atas penjelasannya. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa nanti bertanya di kolom komentar dari Winsuka. Terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.